Buat kamu yang ngeklik video ini, pasti kamu ingin bertujuan, belajar ya, mengetahui apa itu hukum dari onani yang akan kita bahas pada video kali ini. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Maulana Sakti. Selamat datang di channel saya Bagas Maulana Sakti. Di video kali ini kita akan membahas onani itu sebenarnya boleh atau enggak sih sebenarnya. Dan kalau misalkan tidak boleh, bagaimana cara berhentinya, gitu kan. Yuk kita bahas sampai akhir. Jadi teman-teman sekalian, di video kali ini saya tidak bermaksud untuk merasa diri saya itu yang paling baik, merasa diri saya itu yang paling suci gitu kan. Enggak, kita di sini sama-sama saling mengingatkan gitu kan. Adapun kalau di dalam video saya ini ada kesalahan, saya juga minta maaf. Namanya juga manusia kan, pasti ada kesalahan. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk sama-sama saling mengingatkan, guys. Setelah saya pelajari, ya setelah saya belajar gitu kan dengan para ustadz, dengan para ustadz-ustadz kita di pondok dan sebagainya, ada guru-guru kita juga dari pondok yang dekat dengan rumah kita juga gitu kan. Ternyata hukum onani itu diharamkan gitu kan. Karena kenapa kok bisa disebut haram hukum onani tersebut? Di dalam onani tersebut itu tidak terlepas dari unsur zina gitu kan. Bang, bukannya zina itu kan mohon maaf hubungan badan ya? Guys, kalau kalian mau tahu, zina itu bukan hanya sekedar berhubungan badan. Berhubungan badan ya, yang bukan pasangan suami istri ya, itu termasuk zina yang luar biasa besar. Tapi ternyata masih ada perintilan-perintilan zina yang banyak orang nggak ketahui. Seperti zina mata dengan melihat, zina hati dengan membayangkan, zina tangan dengan bersentuhan, terus zina apa namanya? Artinya zina-zina itu masih ada perintilan-perintilannya lah. Bukan hanya terfokus kepada hubungan badan saja, gitu kan. Itu zina yang besar, tapi masih ada perintilan-perintilan zina yang lainnya. Nah, orang yang melakukan onani minimal melakukan zina hati, yaitu membayangkan sesuatu yang bisa membangkitkan syahwatnya. Atau bahkan yang lebih parah nih dari mereka nih yang melakukan onani sambil melihat video porno atau video jorok gitu kan. Nah, itu ternyata sudah jelas gitu kan, para ulama mendefinisikan onani itu lebih banyak mudorotnya gitu lah. Lebih banyak keburukannya dengan dosa-dosa yang tadi disebutkan gitu kan. Seperti menonton video porno, terus membayangkan sesuatu yang membangkitkan syahwat gitu kan. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, ya lewat video ini ya saya cuman mau ngasih tahu aja sih, kalau teman-teman masih suka onani, berhentilah onani ya, dan bertobatlah kalian kepada Allah. Dan saya cuman juga menyuruh kalian berhenti bukan tanpa sebuah alasan juga gitu kan, tanpa alasan apa, bukan berarti tanpa alasan juga. Ternyata guys ya, onani itu kan saya sempat merinding sih karena ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya ada orang yang memiliki pahala sebesar gunung, akan tetapi pahala tersebut menjadi hancur berkeping-keping gara-gara dia melakukan salah satu dosa. Yaitu dosanya salah satunya adalah bermaksiat di kala sendirian. Dan onani ini teman-teman sekalian, itu umumnya dilakukan ketika sendirian. Nah, apa kamu nggak khawatir gitu ketika kamu melakukan onani tersebut, kamu sudah melakukan banyak sedekah, sholat 5 waktu misalnya, terus berbuat baik kepada orang-orang gitu kan. Pahala kamu yang tadinya sebenarnya banyak gitu kan, tapi jadi hancur berkeping-keping gara-gara kalian melakukan dosa di kala sendirian gitu kan. Dosa di kala kesendirian aja nggak boleh, apalagi dosa di kala keramaian gitu kan. Nah, itu tentu saja lebih parah gitu kan. Oke, mungkin ada di antara teman-teman pasti akan bertanya, "Mana Bang pendapat ulamanya yang terkait masalah ini?" Gitu kan. Jangan-jangan cuma dari asal cuap dari mulut Abang sendiri gitu kan. Tenang guys, saya akan bawakan referensi dari Syekh Shaleh Fauzan hafizahullah. Yuk kita lihat bagaimana pendapat dari Syekh Fauzan ya. Langsung kita reaction dari videonya ya guys ya. Ini tanpa cut, tanpa edit ya guys ya. Langsung kita dengarkan bagaimana fatwa beliau. Ini video langsung saya ambil dari Sahih Fikih ya, akun dari Sahih Fikih ya. Ya, ini hukum onani. Beliau ditanya apa itu hukum onani gitu kan. Onani dalam memainkan kemaluan hingga keluar mani. Tuh lihat tuh guys. Haram.
يحافظون إلا Mhm. على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Tuh guys. الاستمناء ليس Hmm. من Tuh. استمتاع بالزوجة ولا من ملك اليمين. فمن ابتغى وراء Hmm. ذلك فأولئك Tuh. هم العادون. Melampaui batas. فإذا ابتغى إنزال الشهوة بغير زوجته أو مملوكته فهو معتدي، والاعتداء حرام. حدود الله فلا تعتدوها. لا يجوز الاستمناء، لا يجوز للإنسان الاستمناء، وهي ما يسمى بالعادة السرية، وفيها أمراض طبية ذكرها الفقهاء، ذكروا أنه يصاب إذا استمنى. Tuh guys, onani menyebabkan penyakit ya guys ya. في ذكره وفي مخارج البول والمني يصاب في ذلك، مع كونه محرما Tuh guys. فيه ضرر على جسمه. فالعادة السرية حرام مطلق، Haram ya. ولغيره. لكن الصائم إذا فعلها يبطل صيامه، لأنه استخرج شهوته بسبب منه، وهو نوع من الاستمتاع. الاستمتاع نوع من الاستمتاع، والصائم ممنوع من الشهوات الجنسية. Itu tadi guys adalah fatwa dari Syekh Saleh Fauzan. Kalian cek sendiri ya biografi beliau itu siapa gitu kan. Beliau adalah mufti ya, mufti dari Timur Tengah yang keilmuannya nggak perlu diragukan lagi ya terkait masalah fikih ini gitu kan. Dan beliau mengatakan onani itu diharamkan. Nah buat teman-teman sekalian ya, ketika sudah mengetahui ilmu ini tapi teman-teman masih ngeyel, mungkin masih berpikir kayak alah bodo amat lah gitu kan, dosa pikir belakangan, hati-hati. Orang-orang yang sempat berpikir seperti ini yaitu kayak nggak apa-apa lah dosa pikir belakangan gitu. Khawatirnya pas melakukan dosa dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berbuat dosa. Itu ngeri banget. Itu jelas suul khotimah kan. Yaitu wafat dalam keadaan dia bermaksiat gitu. Makanya jangan sampai berpikir kayak wah nanti aja lah taubatnya gitu kan, nanti aja menjadi lebih baiknya. Tahu-tahu pas dia ngomong kayak gitu, dia berbuat dosa. Pas dia berbuat dosa dia meninggal, belum sempat bertaubat kepada Allah. Apa nggak ngeri tuh? Kan gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin tanya, Bang gimana sih cara tips berhentinya biar saya berhenti dan sebagainya? Nih saya sebutkan tipsnya ya. Yang pertama tentu saja jaga mata. Jaga mata, jaga pandangan, jaga hati gitu kan. Kalau ada kiranya terbesit bayang-bayang syahwat di pikiran, langsung istighfar ya, langsung melakukan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, terus banyak-banyak istighfar gitu kan. Itu pasti godaan setan. Lalu yang kedua, hilangkan sarana yang bisa menuju kepada perbuatan syahwat seperti video porno, video jorok dan sebagainya. Tolong itu semua hilangkan gitu. Jangan pernah tonton lagi dan banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Nah, dan yang ketiga nih, ini yang paling ampuh sih, yaitu sibukkan diri kamu dengan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya baca Al-Quran, banyak-banyak zikir kepada Allah gitu kan, banyak melakukan sholat sunnah gitu kan. Karena rata-rata orang yang melakukan onani ini, dia itu punya banyak waktu luang gitu loh. Jadinya dia memanfaatkan waktu luangnya untuk hal yang tidak bermanfaat. Nah, ketika ada waktu luang, maka lakukanlah hal yang bermanfaat gitu kan, sehingga kamu tidak akan terjerumus ke dalam maksiat. Salah satunya adalah maksiat onani ini. Gitu guys, buat teman-teman sekalian, sekali lagi video ini adalah video edukasi, bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk menghakimi. Adanya video ini dibuat adalah untuk tujuannya adalah saling mengingatkan. Oke teman-teman sekalian, kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like-nya, jangan lupa komentarnya juga, atau kalian mau berdiskusi di kolom komentar boleh banget, dan jangan lupa ya subscribe channel ini
agar kami semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.